pagi. Perkenalkan, nama saya Jimmy Person. Saya dari program studi teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik di era modern sekarang ini. Baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun sebagai bagian dari bangsa Indonesia sendiri. Topik yang akan saya bahas kali ini itu akan sangat penting, terutama di era modern yang penuh dengan tantangan globalisasi, teknologi, dan pergeseran nilai-nilai sosial. Kita perlu memahami bagaimana kita berkontribusi secara positif. Maka dari itu, mari kita pada pembahasan kali ini melihat peran kita di lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana kita bisa belajar dasar-dasar dari pembentukan karakter kita sebagai individu maupun sebagai warga negara. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa belajar tanggung jawab, kerjasama, dan saling menghargai. Sebagai warga negara yang baik dalam keluarga, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, membangun komunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang baik itu menjadi salah satu kunci utama dalam kita membangun hubungan berkeluarga. Komunikasi atau kita menjadi pendengar yang baik ketika orang tua atau saudara kita yang sedang berbicara, serta berbicara dengan sopan. Itu akan membantu kita menciptakan lingkungan yang harmonis. Komunikasi yang baik juga berarti kita menyampaikan pendapat kita dengan cara yang baik tanpa menyinggung perasaan anggota keluarga kita yang lainnya. Kemudian pada poin kedua, menunjukkan tanggung jawab. Tanggung jawab, misalnya kita dalam lingkungan keluarga membantu orang tua dalam kegiatan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, mencuci piring, atau mengurus adik atau saudara kita. Tanggung jawab kecil seperti ini mengajarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita yang nantinya kita bisa terapkan di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian pada poin ketiga dalam konteks keluarga, menghormati perbedaan pendapat. Dalam keluarga juga pasti ada perbedaan pandangan antara anggota keluarga. Di mana di sini kita belajar untuk menerima dan menghormati perbedaan dalam bagian dari menjadi anggota negara kita. Dengan menghargai pendapat orang lain, kita belajar toleransi dan keterbukaan. Nah, itu sangat penting apalagi untuk kita hidup bermasyarakat. Kemudian pada poin keempat dalam konteks keluarga, menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Nilai moral contohnya seperti kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Itu kita mulai belajar dari lingkungan pertama, itu keluarga. Terutama kita belajar dari orang tua dan anak-anak. Kita sebagai anak-anak akan mencontohkan sikap yang baik, terutama yang dicontohkan kebiasaan orang tua kita yang baik, itu kita akan mencontohkannya. Contoh misalnya, jika orang tua menunjukkan sikap disiplin seperti bangun pagi dan membuang sampah pada tempatnya, kita atau anak-anak kita sebagai anak-anak akan cenderung mengikuti kebiasaan baik tersebut. Nah, kemudian pada poin kedua, peran sebagai warga negara dalam lingkup masyarakat. Setelah keluarga, kita akan berbicara tentang bagaimana peran kita sebagai warga negara di lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah tempat di mana kita belajar untuk hidup berdampingan dengan orang lain yang memiliki latar belakang, agama, dan budaya yang berbeda. Di sini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi warga negara dalam masyarakat yang baik. Pada peran sebagai warga negara dalam lingkup masyarakat, kita memiliki beberapa poin yang bisa kita terapkan dalam hal ini. Yang pertama itu mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Setiap masyarakat memiliki aturan dan norma yang disepakati bersama, baik yang tertulis seperti aturan-aturan di desa atau kampung, maupun yang tidak tertulis seperti norma kesopanan atau etika. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi aturan-aturan. Contoh,
tidak membuat kegaduhan di malam hari atau mengikuti aturan lalu lintas ketika kita sedang berkendara. Kemudian pada poin kedua dalam konteks warga negara dalam lingkup masyarakat, itu ada poin kedua, terlibat dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial seperti kerja bakti dan gotong royong itu merupakan contoh nyata di mana kita berpartisipasi dalam membangun lingkungan masyarakat yang sehat. Dengan ikut serta, kita menunjukkan kepedulian kita terhadap kebersihan dan keamanan lingkungan masyarakat. Kegiatan ini juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan tetangga kita dan dengan saudara-saudara kita di lingkungan masyarakat. Kemudian pada poin ketiga, membangun sesama atau saling memotivasi sesama. Di masyarakat, kita sering menemukan tetangga atau teman kita yang membutuhkan bantuan. Membantu orang lain dalam kesulitan seperti memberikan bantuan ketika ada bencana atau sekedar membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ini kita menunjukkan kepedulian kita terhadap mereka. Tindakan ini juga mencerminkan rasa empati dan kebersamaan yang menjadi bagian penting ketika kita hidup sebagai warga negara, apalagi dalam lingkungan masyarakat. Kemudian ada poin terakhir, poin keempat dalam konteks warga negara, menjaga toleransi antar umat beragama. Di Indonesia, di negara kita sendiri, kita hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, mau itu budaya, agama, ras, suku, golongan. Nah, penting bagi kita untuk menghormati perbedaan agama atau kepercayaan orang lain yang ada di sekitar kita, entah itu perbedaan suku dan budaya. Misalnya, contohnya kita tidak mengganggu tetangga yang sedang menjalankan ibadah, serta ikut menjaga kerukunan antara umat beragama. Sikap toleransi ini sangat penting untuk kita ciptakan di lingkungan masyarakat agar lingkungan masyarakat kita dapat jadi harmonis. Namun sayangnya di negara kita sendiri untuk toleransi itu sangat minim. Kemudian pada poin besar yang ketiga, peran kita sebagai warga negara dalam konteks bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu terhadap bangsa dan negara. Di era modern sekarang ini, peran kita tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar kita atau lingkungan terdekat kita, tetapi juga dalam menjaga nama baik bangsa dan bangsa di kacamata internasional atau pandangan negara luar terhadap negara kita. Kita harus menjaga pandangan baik tersebut agar negara kita dapat dinilai sebagai negara yang baik. Berikut ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam penerapan ini. Itu ada 4 poin. Yang pertama itu menghargai keanekaragaman budaya Indonesia. Di negara kita, Indonesia, dikenal dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Sebagai warga negara, kita harus menghargai dan melestarikan budaya kita. Seperti dengan ikut serta dalam acara-acara kebudayaan lokal atau mempelajari budaya-budaya seperti tarian dan bahasa-bahasa daerah. Dengan demikian, kita turut menjaga warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Kemudian pada poin kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Menghargai jasa pahlawan, menghormati bendera merah putih, dan ikut serta dalam upacara bendera dalam bentuk kecil dari rasa cinta kita terhadap tanah air. Selain itu, kita bisa berkontribusi dengan mengikuti program-program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan negara kita Indonesia. Seperti gerakan nasionalisme di bidang pendidikan atau ekonomi atau organisasi yang memang bertujuan untuk memajukan negara Indonesia. Kemudian pada poin ketiga, menggunakan media sosial dengan bijak. Apalagi di era kita sekarang, era modern yang semuanya serba teknologi,
kita harus menggunakan media sosial atau teknologi tersebut dengan bijak. Media sosial itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan menyebarkan informasi-informasi yang benar dan positif. Jadi di sini kita menghindari menyebarkan informasi yang hoax atau tidak benar. Serta kita juga tidak memancing atau terpancing oleh berita hoax yang diberikan yang dapat merugikan negara kita. Nah, kita bisa menjadi agen perubahan dan menyuarakan hal-hal positif tentang Indonesia dan menyebarkan informasi yang bermanfaat di media sosial. Kemudian pada poin keempat, menjaga lingkungan hidup. Tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik juga mencakup upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, atau ikut serta dalam kampanye peduli lingkungan seperti pelestarian alam, menanam pohon kecil, atau membuang sampah, menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Dengan hal ini kita berkontribusi dalam menjaga alam negara kita sendiri atau negara kita Indonesia ini, agar alam tersebut tetap terlestari untuk generasi mendatang atau generasi-generasi setelah kita. Pada penjelasan saya ini saya akan memberikan kesimpulan. Menjadi warga negara yang baik di era sekarang, kita membutuhkan usaha dari berbagai aspek, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam konteks bangsa. Semua peran tersebut saling berkaitan dan membentuk karakter kita sebagai individu yang mau peduli, bertanggung jawab, dan berintegritas. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini yang saya jelaskan, kita tidak hanya berkontribusi untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga, melainkan juga untuk masyarakat yang sangat luas dan untuk negara kita. Semoga kita semua bisa menjadi warga negara yang baik dan turut serta dalam memajukan Indonesia. Baik, hanya ini dari saya. Saya Jimmy Person mengucapkan terima kasih.